Halo semua, nama saya Wahab. Di video ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara pengerjaan UTS dari sistem operasi yang praktek ya. Nah, jadi di praktek itu kami diberikan tiga soal. Pertama adalah CPOS simulator, kedua MS-DOS, dan ketiga Linux. Nah, jadi untuk setiap soal itu memiliki anak-anaknya lagi nih. Bagaimana cara melakukan ini di OS simulator, bagaimana cara melakukan ini di MS-DOS, dan bagaimana cara melakukan ini di Linux. Saya akan membagi segmen, nanti kalian bisa lihat aja di videonya itu di bagian bawahnya, atau kalian bisa pergi ke deskripsi video untuk mengetahui segmen-segmen mana aja nih yang bisa kalian lihat. Jadi kalian nggak perlu nonton semuanya, nggak perlu capek-capek nyari materinya, biar saya yang bantu kalian melalui segmen. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, oke, jadi perintah pertama itu adalah buat daftar instruksi dalam satu program dengan base memory 125. Kita di sini ngebuat sebuah program, contohnya aja Wahab. Base address-nya adalah 125. Kita klik add. Nah, di sini kalian screenshot. Kalian screenshot itu di bagian sini dan di bagian sini. Itu adalah untuk hasil dari jawaban nomor 1. Yang kedua itu adalah buatlah instruksi yang memindahkan angka 13 ke register 02. Kalian bisa pergi ke instruction, kalian klik add new. Dan di sini kalian bisa tambahkan yang namanya move angka 13 ke dalam register 2. Oke. Nah, lanjut, kita bisa langsung lanjut ke perintah berikutnya, boleh. Kalau kalian mau ngerjain satu-satu boleh. Saya contohin dulu bagaimana cara membuat laporannya. Kalian klik close dan di sini kalian klik step. Kalian screenshot bagian sini. Ini dan kalian screenshot hasilnya itu ada di register 2. Nah, itu untuk laporan dari soal nomor nomor 2 ya. Jadi begitu untuk nomor 2. Untuk nomor 3-nya itu soalnya adalah memindahkan lagi angka 37 ke register 1. Lanjut ke soal 5. Lakukan penjumlahan R2 dan R3. Masukkan hasilnya ke register 4. Nah, ini nih perlu kalian garis bawah ini. Karena saya baca banyak banget laporan di kelas lain itu mereka salah. Kenapa salah? Karena yang betul itu adalah penjumlahan ya. Register 2 dan register 3. Berarti arithmetic add register 2 dan register 3. Nah, setelah kalian lakukan penjumlahan register 2 dan register 3, itu kan begini nih. R2-nya 13, R3-nya 6. Nah, kita jumlahkan nih. Maka akan 19 hasilnya. Dan hasilnya itu ada di register 3. Nah, hasilnya ini nih yang kita pindahkan ke register 4. Karena di soalnya itu adalah memindahkan hasil penjumlahan, nih masukkan hasilnya ke register 4. Berarti hasilnya itu tadi ada di register 3. Kita masukkan ke register 4. Nah, jadi kita coba kalian run. Kita screenshot terlebih dahulu yang ini tadi. Langsung aja boleh sih sebenarnya, karena satu soal. Nah, screenshot, baru screenshot lagi. Nah, itu adalah soal jawaban nomor 5. Jadi seperti ini. Jadi dia add, menambahkan register nilai dari register 2 dan register 3. Register 2 tadi kan hasilnya kan 3 kan ya, ditambah 13 tambah 6. Nah, itu hasilnya 19. 19 ini hasilnya kita masukkan ke register 4.
Jadi instruksinya itu rangkaiannya seperti ini, add dan move. Oke. Banyak kelas lain yang salah, mereka cuma pakai add doang gitu loh. Mereka ngakali gitu lah ya. Kalian itu kalau ada soal ikutin aja soalnya, jadi nggak perlu kalian pikirkan terlalu mendalam. Soalnya begini udah ikuti aja. Lanjut, instruksi berikutnya itu adalah nomor 6, masukkan nilai R4 ke dalam memori. Nah, jadi untuk menyetor ke dalam memori itu kita menggunakan perintah yang namanya STB. Store to memory adalah perintahnya STB. Kita mindahkan itu adalah register 4. Nah, untuk value ini adalah kita isi dengan alamat memori ya. Nah, alamat memori itu kan ada banyak tuh. Kalau saran saya mulai dari 16 boleh, atau mungkin 18 boleh. Kita coba aja mulai dari 16. Klik. Kita klik. Oke. Lanjut kita screenshot aja. Nah, dia store angka register 4 itu kan 19. Kita store ke dalam alamat 16. Nah, maka di sini alamat 16 itu di sini ya. Tuh, alamat 16. Kita store angka 19 nih ke alamat 16 gitu loh. Hasilnya 13. Kenapa hasilnya 13? Ya karena 19 di sini itu adalah angka desimal. Sedangkan di sini itu dikonvert menjadi angka heksa. Oleh karena itu yang awalnya 19 menjadi 13. Screenshot juga di sini. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk soal nomor berapa nih? Nomor 6 ke memori, masukkan ke memori, itu screenshotnya ada di sini dan screenshotnya di sini. Itu untuk soal nomor 6. Nah, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah OS simulator, lakukan penjumlahan. Nah, kita di sini lakukan penjumlahan register 1 dan register 2 dan masukkan hasilnya ke register 5. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita menggunakan perintah add dan move. Pertama-tama kita jumlahkan register 1 dan register 3. Arithmetic add register 1 dan register 3 kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita klik. Nah, hasilnya ada di register 3. Hasil tersebut kita pindahkan ke dalam register 5. Caranya add new, move, register 3 kita pindahkan ke register 5. Lanjut kita klik add. Ntar kita reset program terlebih dahulu. Kita run aja. Tadi saya lupa sampai mana. Kita percepat run. Oke. Nah, di sini jadi kita screenshot sampai sini. Dan kita screenshot juga R3 dan R5-nya. Kalian boleh screenshot begini, boleh satu-satu juga boleh. Oke. Lanjut ke perintah nomor 8. Nomor 8 itu adalah perintahnya adalah masukkan nilai register 5 ke dalam memori. Berarti kita menggunakan perintah STB. STB register 5 ke memori. Ini register 5 ke memori. Nah, memorinya alamat memori 16 tadi kan sudah kita pakai tuh. Nih, alamat memori 16 sudah kita pakai. Berikutnya berarti jangan pakai 16 lagi. Kalian boleh pakai 17, nggak apa-apa. Kita klik enter. So from the memory. Dan di sini muncul angka 38. Screenshot. Udah kalian screenshot, kalian close aja. Lanjut ke perintah berikutnya. Jumlahkan semua nilai. Jumlahkan semua nilai berarti arithmetic add semua nilai register 1, register 2 dan register 3. Hasilnya diisikan ke register 6. Berarti kita jumlahkan satu-satu dulu nih. Register 1 ke register 2. Jumlahkan register 1, register 2. Oke. Lanjut, jumlahkan lagi register 2 ke register 3. Register 1 dijumlahkan ke register 2, hasilnya di register 2. Lalu register 2 kita jumlahkan ya, bukan move. Aduh, salah guys. Kita klik aja di sini, kita klik edit, kita klik arithmetic.
move register 2 ke register 3. Nah, di sini reset program aja. Register 1 ditambahkan dengan register 2 ditambahkan hasilnya ditambahkan dengan register 3. Dan hasilnya itu hasil finalnya dimasukkan ke register 6. Berarti di sini move, di sini register, hasilnya itu ada di register 3. Kita masukkan ke register 6. Run. Nah, maka hasilnya seperti ini. 56106. Nah, di sini yang perlu kalian screenshot itu ada bermacam-macam ya. Pertama, kalian screenshot 3 buah perintah ini terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian screenshot lagi R2, R1, R2, R3, R1, R2, R3. Dan kalian jumlahkan screenshot juga R6-nya. R6 ini kan hasil finalnya. Nah, oke. Lanjut perintah 10. Masukkan nilai R6 ke memori. Berarti menggunakan perintah stb. stb, kita pilih register 6. Nah, value-nya kan tadi alamat memorinya 16 sudah, 17 sudah, berarti sekarang boleh 18, enggak apa-apa. Atau kalian mau loncat ke 20 tuh nggak masalah. Asalkan jangan ditimpa ya. Close. Dan di sini kita reset, kita run aja. Di sini kita screenshot. Screenshot ya itu. Atau program memorinya juga kalian screenshot juga. Di sini nih, sebenarnya di sini, cuman kalau saya langsung aja begini. Langsung semuanya aja itu nggak apa-apa ya. Karena menandakan bahwasanya kalian nulis di alamat 16, 17, 18, 16, ini 16, 16, 17, 18 gitu. Setelah kalian screenshot, kita pindah ke perintah berikutnya, perintah 11. Lakukan pengurangan register 6 dan register 4 dan nilainya dan masukkan dalam program stack hasil pengurangannya. Oke, berarti register 6 kita kurang dengan register 4. Kalau pengurangan berarti arithmetic subtract artinya. Kita kurangkan nih register 6, kita kurangkan dengan register 4. Oke, hasilnya itu kan ada di register 4 ya. Subtract register 6 ke register 4. Nah, selanjutnya kita register 4 kita pindahkan, masukkan dalam memori, berarti stb. Register 4 kita masukkan ke dalam memori, karena 18 sudah dipakai, maka di sini 19. Oke. Program stack ya, bukan memori. Nah, di sini berarti bukan stb tapi PSH. Nah, PSH. Di sini value-nya itu adalah register 4. Jadi kalau ke program stack itu PSH ya, kalau memori itu stb. Nah, jadi di sini kita klik new. Dan di sini kita reset program, kita klik run lagi. Lanjut kita screenshot dulu. Kita screenshot 2 perintah ini, subtract dan PSH. Nah, yang kita subtract itu kan kita kurangkan register 6 dan register 4. Kita screenshot aja. Dan PSH 4 itu berarti kita screenshot yang di sini. Kalau kalian bingung itu gini, kurangkan register 6 dan register 4. Register 6 dikurang register 4 itu yang sebelumnya, itu hasilnya adalah min 87, hasilnya di sini. Setelah itu hasilnya min 87 kita masukkan ke program stack. Inilah hasilnya min 87. Nah, itu adalah untuk nomor 11. Nomor 12 itu masukkan hasil pengurangan R6 dan R4 ke dalam program stack. Oh, ini teganda ya dia, teganda. Jadi sebenarnya kalian bisa akali aja begini. Jadi nomor 11 itu subtract doang. Subtract doang. Ini kita ulangin ya, soal 16 itu kan R6 R4. Nah, ini adalah soal nomor 11 dan nomor 12 itu adalah masukkan ke program stack. Berarti nomor 12 soalnya yang ini. Udah, itu nomor 11 dan 12. Ada kesalahan di awal karena soalnya juga begitu juga. Rada-rada ya. Nah, ini 13 sama 14 sama juga nih. 13 itu lakukan pengurangan R5 dan R4. Berarti kita add new, kita arithmetic subtract R5 dan R4. Oke. Setelah kita subtract di sini
ada lagi lanjutannya masukkan dalam program stack. Cuman masalahnya adalah di 14 juga disuruh masukkan ke program stack. Berarti gimana nih? Berarti di sini kita akali aja ya, nggak usah ngikutin soal. Cuman kalau kalian mau ngikutin soal nggak apa-apa sih. Nah, kalian subtract ini kan di sini, salah, ini belum kita jalankan ya, berarti kita jalankan dulu. Nah, terus screenshot. Nah, ini adalah soal nomor 13 kalau dari saya. Kalau kalian ngikutin dari soalnya itu kalian perlu nambahkan yang namanya PSH register R04. R04 mana R04 new plus. Nah, di sini ya kalian perlu nambahkan dua begini kalau kalian ikutin di soal. Terus program stacknya kalian buat begini. Nah, itu 1 2 sama ini ya, sama registernya juga jangan lupa, register 4 dan register 5. Nah, itu buat kalian kalau ngikutin saya, kalau kalian ngikutin soal. Jadi ada 3 screenshot. Kalau kalian ngikutin saya itu ada 2 screenshot. Karena dia nomor 13 sama 14 ini tabrakan gitu soalnya. Nomor 13 kan sudah disuruh masukkan ke program stack. Nomor 14 disuruh masukkan lagi ke program stack. Nah, itu tuh yang bikin bingung. Jadi oleh karena itu saya pikir di soal yang pertama itu dikurangkan doang. Di soal berikutnya itu dimasukkan ke program stack. Saya pikirnya begitu. Cuman kalian ikutin di soal aja. Jadi 3 screenshot. Udah itu aja. Nomor 15 lanjut. Itu ambil data di memori R5 pindahkan ke register R11. Ambil data transfer, karena tadi STB berarti LDB. LDB ini mengambil 1 bit dari memori ke register. Soalnya kan sama. Ambil data di memori R5. R5 tadi di mana sih? R5 tadi kita lihat STB. Nih R5 tadi di alamat 17. Berarti LDB alamat 17 kita pindahkan ke register yang ada di soal. Dipindahkan ke register 11. Lanjut, kita langsung aja pencet. Kita screenshot. Oke, langsung slide berikutnya, ambil data program stack. Ambil data program stack pada tumpukan pertama. Berarti data transfer. Nah, di sini itu register kita ambil soalnya tadi ya, ambil program stack tumpukan pertama, yaitu tumpukan pertama, pindahkan ke register R12. Oke, R12. Nah, jadi itu ada tumpukan pertama ya. Cuman tumpukan pertama itu nggak usah kalian isi, kalian langsung pilih destinationnya aja. Itu destinationnya di R12. Oh, ini nggak usah kalian perhatikan source openetnya karena dia cuma satu aja, makanya di sini langsung ke destination ibaratnya. Dan untuk paling atas itu dia memang begitu urutannya, dia ngambil dari paling atas dulu. Jadi kalian nggak perlu pusingin itu. Lanjut, kita di sini ambil ada paling atas 143, kita masukin ke register 12. Kita jalankan. Lanjut, di sini kita screenshot. Nah, ini kalian screenshot 3 buah ya. Pertama itu kan instruksinya. Kedua, di program stack itu tadi 143 nya itu menghilang dan 143 nya dipindahkan ke register 12. Nah, itu jadi 3 screenshot. Lanjut, soal 16. Soal 16 itu adalah ambil data di program stack pada tumpukan pertama. Ambil data di program stack pada tumpukan pertama. Masukkan ke pindah register 12. 16 sudah ya, 16. Iya, 16 sudah. Nomor 17 sekarang. Bandingkan R11 dan R12. Berarti add di sini kita CMP itu apa ya? Aritmatik kayak comparison ya, comparison CMP. Bandingkan R11 dan R12. R11 kita bandingkan dengan R12. Enter. Nah, di sini kalian perhatikan nih di CPU spesial registernya. Kalian jalankan.
kalian screenshot. Nah ini N, kenapa dia tetap di N? Karena itu less. Less itu artinya lebih kecil dari R11, R12 itu lebih kecil, oleh karena itu N. Kalau zero itu apa ya, lupa saya. Nanti saya saya bagikan aja modulnya, karena dia ada less, ada grid atau artinya lebih besar, dan ada juga equal itu sama. Oke, ini adalah soal nomor 17. Soal 18 adalah, nah ini nih, kalian perlu menambahkan logika kalian ke soal ini. Jadi di sini diminta adalah jika hasil perbandingan antara R11 dan R12 lebih besar, maka lakukan pencetakan window input output, berarti dia dicetak di sini. Nah, di sini ya, yang bertuliskan program sukses. Tapi kan ini kan lebih kecil, berarti dia nggak akan muncul program sukses. Nah, tetapi itu tetap kalian kerjakan, tetap kalian buat programnya, karena itulah namanya program. Jadi kalau dia lebih besar, maka yang muncul program sukses. Nah, kalau di nomor 19 itu adalah kalau dia lebih kecil, maka yang muncul program terminate. Dan di soal nomor 20, kalau dia hasilnya sama, maka yang muncul adalah program standby. Oke, jadi 18, 19, 20 ini saling berkaitan ya. Nah, oke, untuk caranya ngerjaannya kalian kerjakan dulu satu-satu. 18, 19, 20 itu kalian kalian ubah dari angka desimalnya, kan ambil, kalian masukkan ke memori. Jadi seperti ini, kalian add new data transfer, kita langsung STB aja, STB. Jadi kita nggak perlu masukin ke register, langsung STB karena kita pakai cara cepat. Nah, STB di sini value-nya itu, ingat, kalau kalian masih ingat video saya yang kemarin cara buat input output name, di awal itu harus 0,3, dan value ini nggak boleh di alamat yang sebelumnya, karena sebelumnya kita pakai 19, berarti sekarang kita pakai yang lain aja. Boleh 32, boleh. Klik new, kita klik jalankan, coba muncul nggak di alamat 32. 0,3, berarti kita baca sekali lagi. Nah, ini 0,3 sudah muncul ya di sini, 0,3. Nah, 0,3 di awal, lanjut kita masukkan program apa? Program sukses, soalnya itu program sukses di 18. Kita masukkan program sukses ke dalam memori. Oke. Kalian tinggal add STB. Nah, ini kalian ambil nilai desimal dari masing-masing kata. Program P, R, O, G, R, A, M, stack gitu. Saya lupa catatannya, saya cari catatannya dulu. Oke, saya sudah dapat kode ASCII-nya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di deskripsi video. Jadi pertama itu adalah angka desimal dari P. P itu adalah 80. Nah, ini 32 sudah kita pakai, berarti 33. Terus R 82 berarti di 34. Lanjut O, program itu ada O 79 di 35. Nah, oke, ini jadi berurutan ya, jangan sampai ada angka kelewat gitu. Kalau habis 35, 36, jangan langsung loncat ke 37. 35 ke 36. Ini kalian lakuin sampai habis. I can't take it. Nah, oke, setelah kalian selesai nulis program sukses,
itu kalian perlu tambahkan lagi angka 13 dan 10 di akhir dari ininya. Ini kan program sukses itu kan berakhir di 47 kalau di saya. Berarti di 48 saya tambahkan angka 13 dan saya tambahkan angka 10 di 49. Nah, oke. Kita reset program terlebih dahulu. Dan di sini kita run. So, program data memori. Nah, ini pastikan program sukses. Nah, ini sudah berhasil ya, program sukses. Nah, untuk program sukses itu kalian perlu nambahkan nih. Kalian pencet dulu di atas STB. Itu kan STB 03 kan awalnya program sukses tuh. Kalian pencet, baru kalian klik insert above. Nah, insert above ini kalian perlu yang nambahkan namanya jam dan jam JGT. Jam sama JMP sama JGT perlu kalian tambahkan. Cuman itu kita kerjakan belakangan aja karena itu lumayan rumit sih sebenarnya. Lumayan rumit karena itu kalian perlu kerja 2 kali nantinya. Jadi kalian tuliskan dulu program sukses. Setelah itu kalian tambahkan lagi STB lagi, bertuliskan program sukses, program terminate, program sukses, program terminate, dan program standby. Kalian perlu kerjakan itu. Sama seperti tadi, karena di sini 32 sudah terpakai. Nah, ini kan kita terakhir kan ada di alamat ini nih. Nah ya, kita terakhir ada di alamat 49 ya. Kita klik add new di 49, berarti kita jangan pakai 49 lagi. Dan juga jangan pakai di angka 50. Oke, ingat itu ya. Karena kita perlu beri dia jarak 1 kolom. Kolom 49 berarti kita buat program berikutnya di 51. Atau kalian bisa boleh lanjut ke 52 nggak apa-apa. Pokoknya beri dia 1 jarak 0 pemisah antara program satu dan program yang lain. Kalau saya langsung aja ke 52 aja nggak apa-apa. Value-nya untuk awal itu tambahkan 03 dulu. Nah, lanjut baru kalian tulis deh program stack, program terminate. Nah, oke, kita lanjut, kita reset program, kita run aja dulu. Nah, di sini kalian pastikan program sukses sudah, program terminate. Oh, nih program termina ya, terminai berarti salah. Di sini berarti kita edit di 69 coba. Nah, ini sudah betul ya, program terminate. Nah, jadi setelah kalian selesai menulis program sukses, program terminate, dan program standby, itu perlu kalian tambahkan HLT. Saya ini nambahkan HLT, cuman kan saya kan nggak nulis program standby nih, saya cuman contoh doang. Kalian bisa buat program standby sendiri, saya yakin. Kalian kan sudah nonton tadi cara ngebuat program terminate, program sukses. Kalian tambahkan dulu di add new, itu HLT ya, control transfer HLT. HLT ini untuk mengakhiri program. Nah, ini di HLT paling bawah. Nah, lanjut yang perlu kalian tahu itu ada tadi kita sudah buat pemisah 03, itu adalah pemisah. Ini 03 ini adalah awal dari program sukses, dan berikutnya 03 di sini itu adalah awal dari program terminate. Nah, di setiap program itu kita perlu menambahkan JMP dan jam yang
berkondisi gitu loh. Kita baca di soalnya, soal nomor 18 ya, jam apa namanya, sukses, program sukses. Kita mulai dari program sukses. Nomor 18 itu adalah hasil perbandingan R11 dan R12 lebih besar. Berarti di sini kita add new, pertama kita tambahkan JMP. Oke. Ini JMP wajib setiap program. JMP ini kita pilih itu adalah ke sembarang aja sih sebenarnya, kita pilih aja dulu, nanti kita edit pokoknya ya. JMP nya contoh aja kita JMP ke 0101. Oke, jadi di sini ada yang namanya JMP, mana STB loh, JMP nya hilang guys, sabar. Oh, JMP nya di bawah, salah tadi, kita delete dulu. Ini sebenarnya bisa kalian naikin satu-satu, cuman saya malas naikinnya. Jadi saya pakai cara cepat. Pilih dulu STB03, klik insert above. Terus di sini kalian pilih control transfer. JMP-nya tuh bebas, kalian pilih LADD ya. LADD kan 0101, ini berarti kan masukkan 101. Kita buat 0101. Ini LADD-nya menyesuaikan ya, jadi jangan isi 101, tapi sesuai dengan LADD di program kalian. Kalau saya 101. Oke, lanjut kita pilih JGT. Kenapa JGT? Karena jam greater, jadi lebih besar. Di soalnya kan lebih besar gitu lah. Maka JGT sama 101 juga. Nah, lanjut JMP sudah, JGT sudah. Lanjut di sini kita enter. JMP-nya kita naikkan ke atas ya. Enggak, JGMP itu di bawah. Ya betul. JGT di atas, JMP di bawah JGT itu ya. Ini kan kita sudah buat program sukses. Selanjutnya program terminate kita buat. Kita cari nih awalnya Awalnya di sini. Di 03 ya, STB 03 itu adalah awal dari program terminate. Sama juga program sukses 0,3 juga. Jadi itu sebagai pemisah gitu loh, sebagai penanda buat kalian. Kita add new juga. JGT JMP juga, control transfer JMP, bukan add new ya, tapi insert above biar cepat. Control transfer JMP. Nah, JMP nya itu LADD di STB 03 nih, berarti 235. Ini LADD, namanya LADD ya, 235. Lanjut. Nah, soal 18-19 itu kan JMP sudah. Di 19 itu jamnya itu kondisinya lebih kecil. Kalau tadi lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti JLT. Nah, lebih kecil ke 235 juga, sama juga. Nah, oke. Jadi di JMP itu harus di bawah jam kondisi. JMP, JLT. Nah, ini juga sama, JMP-nya itu di bawah dari jam kondisi. Kondisinya lebih besar, kondisinya lebih kecil. Nah, lanjut yang perlu kita edit di sini itu adalah JMP-nya. Nah, JMP-nya itu kan di ini kita ganti ke JGT, ke LADD-nya JGT. Kita edit. LADD-nya JGT berapa? LADD JGT itu adalah JLT itu adalah 235. Nah, udah. JMP-nya itu LADD-nya adalah di sini. Di JLT dan JGT. Nah, ini kalian perlu edit juga JGT ini. LADD-nya itu tadi pindah ke STB 109 ya, di 03 ya, transfer ke 03. Oke, JGT-nya loncat ke sini, JMP-nya loncat ke JGT, JMP-nya lompat ke JLT. Rumit ya dibahasnya, cuman itu logikanya aja gitu loh, itu logikanya. Jadi di sini itu kalian tuh jangan masukin angka yang sama kayak saya, karena itu setiap program beda-beda. Kalau program kalian di sininya di STB 03 nya ada 109, maka JGT-nya dia 109. Kalau LADD nya JLT kalian itu 235, maka JMP-nya 235 gitu juga. Nah, lanjut di sini. Nah, ini JMP itu kan kalian edit lagi. Nah, di sini kan masukkan LADD JLT berikutnya. Tapi kan saya kan nggak ngebuat program standby, saya kan cuma buat program terminate dan program sukses. Berarti JMP-nya langsung ke HLT gitu loh. 369 ya HLT. Nah,
JMP-nya 369 dan JLT-nya itu pindah ke STB03. Berarti kita edit JLT-nya itu 235, STB03 243 ya, berarti 243 dong. 243. Ingat LADD-nya dari 0,3 STB ya, 243. Nah, setelah kalian buat JMP JLT-nya itu kalian buat aja dulu JMP JLT. Pokoknya di sini kalian lihat ada angka 3203. 03 itu kan awal dari program sukses. Di atas itu kalian buat JMP dan JGT. Dan untuk program terminate itu kan 03-nya di sini. Nah, itu kalian buat di atasnya itu kalian tambahkan JLT dan JMP gitu. Dan di masing-masing di akhirnya itu kalian tambahkan yang namanya out. Nah, ini kan ada tuh di atas, di bawahnya STB atau di atas JLT deh. Kalian tambahkan add new, kalian tambahkan out. Bukan add new tapi insert above. Insert above ini berarti nambahkan di atas JLT ya. Kalau insert below kan di bawah JLT. Kita pengen nambahkan di atas JLT. Output direct memory dan value-nya itu ngikutin dari value milik kalian gitu loh. Coba aja di sini. Mana outnya tadi ya? Ini out kan 52 kan 0. Kita ganti ke 32. Tadi saya ngisi sembarang aja. Ini 32. Nah, di sini 32 ke 0 kenapa? 32 itu diambil dari alamat memori. Alamat memori dari program sukses awalnya 0,3 itu berada di alamat 32. Oleh karena itu kita print dari alamat 32 sampai dengan alamat 0. Ini kalian boleh kalian ganti juga jadi dari alamat 0 menjadi alamat 49 boleh, sama aja guys. Nah, 49. Oke, jadi dia ngeprint dari 32 sampai dengan 49. Lanjut di bawah, di atas HLT, di atas ini, di atas JMP JGT kita tambahkan ini. Tadi kan di atas JLT, ini kan outnya program sukses. Sekarang kita buat outnya program terminate. Berarti kita tambahkan aja HLT ini, kita pencet insert above atau kalian mau STB insert below sama aja. Input output direct memory, value-nya ingat value awalnya itu 52 karena ini punyanya program terminate. Dan destination-nya itu adalah 69 ya, ini 69. Insert. Nah, akhirnya selesai. Nah, setelah itu kalian perlu perbaikin JMP JLT kalian. Ingat, di sini ada JGT. JGT itu dia loncatnya ke 109 ya. Ingat, kalau jam kondisinya dia loncat ke STB-nya program sukses, itu adalah di LADD 109. Nah, itu sudah. Dan JMP, nah JMP-nya nih, JMP-nya itu kita loncat ke nilai ini nih, nilai 242. Nilai JMP, mana JMP, kita edit. Loncatnya kemana? Loncatnya ke JLT berikutnya itu 242. Ke jam kondisi berikutnya. Jam kondisi berikutnya kan JGT, JLT. Nah, berarti di sini kita lompatnya itu JMP-nya ke 242. Sedangkan JGT-nya ke program sukses itu 0,3 di 109. Lanjut JLT lagi nih. JLT di sini JLT punyanya program terminate. Kalau tadi sukses, sekarang terminate. Kita jamnya kemana? Jamnya ya ke jam kondisi program standby. Cuman kan saya nggak ngebuat nih jam kondisi program standby, makanya saya langsung jam ke HLT 383. Kalau kalian sudah habis program standby-nya, sama juga jamnya ke HLT juga gitu loh. Kalau sudah berakhir ya. Nah, jamnya itu ke 8383 itu di HLT. Dan JMP-nya itu JMP-nya itu ke HLT guys. Salah. JMP-nya itu yang ke HLT. JMP-nya adalah 383. Nah, lanjut JLT-nya itu lompatnya ke STB program terminate, yaitu di alamat 250. Dan JMP-nya itu loncat ke jam kondisi ala program standby. Cuman kan saya nggak buat, saya cuma buat program sukses dan program terminate. Oleh karena itu JMP-nya langsung ke HLT. Udah, itu aja. Kita reset program, kita input outputnya kita clear, show program data kita clear, reset all, dan kita run. Nah, di sini kalian klik show program data, program terminate. Kenapa program terminate? Ya iyalah, karena R11 dan R12 hasil compare-nya adalah
lebih kecil. Kalau lebih kecil kan program terminate. Di soalnya begitu. Lanjut, input outputnya kita cek. Input outputnya belum muncul ya, input outputnya. Kenapa bisa belum muncul? Oke. 52 ke 69. Oh, 52 nya ini 69 ini kita ganti ke 0 guys, lupa guys. Ini 0 ya. Pokoknya ada output itu destinasinya adalah 0. Ini output juga destinasinya 0. Ada lagi ya output. Kalau kalian punya output destinasinya 0 aja. Reset program, run. Kalian cek show program data, program terminate. Kalian klik input output, program terminate. Nah, udah selesai. Kalau program terminate kan berarti kan yang betul kan soalnya itu adalah soal nomor 19. Berarti kalian screenshot punya 19 ini dari JLT ya, dari JLT sampai ke HLT, ke out. Nah, lanjut, tambahkan lagi program terminate, plus kalian tambahkan lagi screenshot dari sini. Nah, pokoknya program terminate-nya terkasih screenshot gitulah ya. Nah, ini adalah screenshot nomor 19. Kalau kita kan screenshot 18 belum ya, screenshot 18 berarti kita screenshot juga 18 itu. Di sini kita reset program dulu. Reset program, show data memorinya kita reset juga. Dan di sini kan ini ya, nih dari sini dari STB, dari JGT. Dari JGT kita ambil ke out. Nah, jadi untuk membuat sebuah output kita perlu yang namanya jam, perlu jam kondisi, perlu STB, dan perlu out. Itu di nomor soal 19 kalian buat 4 buah perintah itu, jam kondisi, jam biasa, STB, dan out. Itu untuk soal-soal. Kalian screenshot, lalu kalian jalankan aja langsung STB, step sampai STB nya habis ya. STB nya habis, so program data. Nah, program suksesnya sudah muncul, screenshot juga di sini. Ingat program suksesnya jangan lupa di screenshot semuanya. Oke, 18 sudah, 19 sudah, dan berikutnya nomor 20 itu kan program standby seperti yang saya contohkan tadi. Kalian buat aja tuh semuanya tuh. Kalian buat dari JLT sampai out. Tapi kan standby kan soalnya kan kondisi sama ya. Kondisi sama berarti dia bukan JLT tapi JEQ. Nah, itu aja bedanya, sama aja, sisanya beda. Sisanya sama. Oke, itu aja. Semoga video ini dapat membantu kalian. Saya Wahab Syahrani. Sampai jumpa di lain video. Oke, kita sekarang masuk ke sistem operasi Linux, MS-DOS, sistem operasi MS-DOS. Jadi di sini kalian ketikkan terlebih dahulu mode con Linux sama dengan 49. Gunanya itu adalah untuk mengatur besar lebar dari CMD kalian. Nah, oke, setelah itu kalian berpindah dulu ke direktori utama. Nah, oke, setelah kalian berpindah direktori, kalian CLS dan kalian bersihkannya. Di sini perintah pertama itu adalah membuat direktori UTS-NIM. Berarti perintahnya adalah kalian cek lagi dengan cara ketikkan dir enter. Nah, oke, MD adalah perintah untuk membuat direktori dan dir adalah untuk mengecek suatu direktori. Jadi di sini kita perlu mengeceknya. Kenapa? Untuk memastikan bahwasanya direktori UTS-NIM itu sudah berhasil dibuat. Setelah berhasil dibuat, kalian screenshot dan ini adalah jawaban untuk nomor 1. Lanjut ke perintah berikutnya itu adalah pindah path, berarti pindah alamat ke direktori UTS-NIM, berarti CD. Setelah itu di sini kalian screenshot lagi. Itu adalah soal nomor 2. Nomor 3, buat direktori. Oke, berarti MD lagi. Oke, kalian buat direktori lagi MD data 1 spasi data 2 spasi data 3. Setelah itu kalian cek lagi nih direktorinya tersebut apa dan enggak. Dengan tidak dan perintah dir. Kalau sudah ada maka kalian
tinggal screenshot. Lanjut perintah keempat, buat file my data. Kalau sudah, kalian klik CTRL-Z, kalian klik enter. Nah, maka satu file copied. Untuk memastikannya, kalian ketik aja type. Nah, jadi di sini copycon itu adalah perintah untuk membuat file, dan filenya ini kita isi. Dan untuk keluar dari file tersebut, kalian ketik CTRL-Z. Setelah itu setelah kalian berhasil ngebuat filenya tersebut, kalian cek lagi nih file tersebut sudah ada atau belum, isinya bagaimana, benar apa tidak, dengan cara menggunakan perintah type. Oke, kalian bisa screenshot. Lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya itu adalah pindah path ke directory 2, pindah path ke data 2. Oke, screenshot lagi. Lanjut buat file. Nah, ini sama seperti tadi ya. Untuk keluar dari teks ini, kalian ketik CTRL-Z, enter. Lalu kalian pastikan foldernya ada atau enggak, isinya benar atau enggak, dengan perintah type. Kalian screenshot. Nah, oke. Untuk perintah 6 sudah, perintah 7. Duplikat, copy file atau duplikat atau salin file yang ada di direktori UTS NIM. Oke, ke direktori data 1 dan direktori data 2. Perintahnya tuh lumayan panjang ya. Kalian ketik aja copy. Oke, kita copy perintah yang ada di direktori NIM ke direktori data 1 dan data 2. Cek. Data 1 dan data 3. Oh, data 1 dan data 3. Oh, salah. Kenapa command is incorrect? Oh. Ininya guys, kita salah di slashnya. Slashnya itu ternyata begini. Saya teringat sama Linux guys. Nah, oke, satu file copied. Itu adalah data 1 ya. Sekarang kita copy lagi ke data 3. Kalian klik tanda panah kalian bisa klik tanda panah ini. Oke, nah ini itu untuk berubah-ubah berubah file ya. Jadi kalian klik aja tanda panah itu kayak gini nih, biar cepet tuh. Kalian bisa klik bawahnya juga bisa, atasnya juga bisa. Nah, di sini kita ganti tujuannya itu menjadi data 3. Setelah itu kalian tinggal screenshot aja. Sebenarnya ini untuk perintahnya itu nggak perlu pembuktian ya, karena di sini sudah ada gitu loh, satu file copied ini itu. Jadi kalian nggak perlu namanya pembuktian untuk perintah nomor 7 ini, copy. Lanjut ke perintah nomor 8, pindah path ke direktori data 1. Berarti kalian bisa langsung cd data 1 ya. Kalian boleh cd boleh, kalian boleh pakai begini juga boleh, itu bebas kalian aja. Cuman kalau yang mau efisien, satu perintah pakai ini aja. Screenshot. Salah.
Oke, langsung perintah ke 9, lihat isi direktori. Berarti kita dilihat untuk melihat isi direktori aktif atau direktori saat ini. Saat ini itu kita ada di data 1, berarti dir aja langsung. Oke, kalian screenshot. Oke. Lanjut ke perintah 10, duplikat salin direktori data 2. Oh, kita bisa menyalin yang ada di data 2. Kalian buat aja perintahnya begini. Nah, begini perintahnya. Copy, untuk melakukan copy, the source-nya itu atau sumbernya itu yang kita copy adalah directory di data 2. Dan tujuannya atau destination-nya itu adalah di directory data 1. Oke, langsung aja ketik enter. Satu file copied. Nah, di sini langsung aja kita ke screenshot. Sebenarnya itu langsung kita screenshot ya, karena perintah nomor 11 itu perlu kita buktikan. Ini adalah perintah nomor 10. Untuk nomor 11, lihat isi directory. Nah, sekarang my file itu udah ada ya, yang awalnya metadata doang. Kalian screenshot lagi. Nah, kalian CLS aja sudah kalau sudah begitu. Itu adalah perintah nomor 11. Perintah nomor 12 adalah tambahkan. Nah, tambahkan isi dari file myfile.txt dengan isi mydata.txt. Tambahkan isi dari myfile.txt dengan. Nah, ini ada ambigu ya. Kalau saya itu baca soalnya itu seperti ini. Menambahkan isi dari file menambahkan isi dari file mydata dengan isi. Nah, dengan isi berarti itu adalah dengan isi dari metadata kita masukkan ke myfile. Jadi saya itu tulisnya begini. Ini artinya adalah type itu adalah melihat isi. Nah, isi dari mydata.txt kita masukkan nih, kita tambahkan ya. Kita tambahkan ke myfile.txt. Oke. Nah, jadi seperti itu. Langsung kalian screenshot aja. Soal nomor 13 contohnya. Lihat isi myfile.txt. Nah, sekarang sudah menjadi tergabung ya. Nah, di sini perlu kalian lihat itu adalah soalnya gitu loh. Ini kan soal 11 nih. Soal 11 itu ada menambahkan, sedangkan soal 12 menambahkan, sedangkan soal 13 adalah melihat isi file. Kalaunya nomor 13 itu tidak disuruh melihat isi file, itu berarti kalian perlu memastikannya dengan cara melakukan perintah type. Jadi meskipun di soal itu nggak ada, kalian perlu melakukan perintah type untuk memastikan perintahnya berjalan. Tapi kalau di soalnya ada, ya udah kalian tinggal copy yang ini aja nih. Kalian tinggal screenshot yang ini aja untuk nomor 12. Untuk nomor 13 yang ini. Nah, tapi kalau di soalnya itu nggak ada disuruh lihat isi my file, maka kalian pastikan sendiri dengan cara screenshot semuanya seperti ini. Oke, lumayan beribet ya, cuman mudahan kalian paham. Lanjut ke perintah 14, duplikat salin my file. Oke, duplikat berarti copy my file. Duplikat my file ke directory data 3. Berarti C. Oke, selesai. Langsung aja kalian screenshot. Nah, di sini kalau kalian mau sih ya, sebenarnya kalian bisa pastikan gitu lah. Tapi ini agak lumayan repot lagi. Cara pastikannya sama kayak tadi. Bukan sama sih, lebih kayak gini. Dir data 3 dir. Oke, dir data 3 aja gitu lah. Ini filenya ini salah. Harusnya type kalau mau ngisi. Jadi my file itu telah tersilain ke data 3. Itu untuk cara memastikannya ya. Kan di soal nggak ada tuh disuruh memastikan. Cuman sebenarnya dengan ada teks ini dan ada teks copied ini sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwasanya tuh berhasil gitu. Jadi untuk pembuktian itu nggak perlu, saya cuma nyontohin aja. Kalau ada soal kalian perlu pahami logikanya, butuh nggak sih kalian tambahkan pembuktiannya atau enggak gitu loh.
Lanjut ke perintah berikutnya adalah berpindah ke direktori data 3. Oke, berarti kita disuruh untuk berpindah direktori ya. Oke, nah jadi perintahnya itu seperti ini. cd cuts data 3. Langsung aja kalian screenshot. Lanjut ke perintah 16. Ubah nama my data menjadi my file. Oke. Untuk mengubah nama file berarti kita perlu mengecek filenya itu ada atau enggak terlebih dahulu. Dir. Nah, oke. Jadi sini kita disuruh untuk mengubah my data. Ada nih filenya nih, ya udah berarti kita tinggal jalankan perintahnya. Perintah untuk merename adalah ren mydata.txt myfile2. Nah, oke. Lanjut kita cek lagi dir. Nah, sekarang metadata tadi itu berubah menjadi myfile. Nah, ini bisa kalian screenshot ya. Kalian screenshot. Kalian boleh screenshot semuanya. Lanjut ke perintah 17. Lihat isi directory. Oh, berarti kita disuruh lihat isi directory. Berarti untuk nomor 16 tadi, untuk perintah merename, kalian stop di sini aja, sudah selesai. Perintah ke 17 lihat isi directory, baru kalian isi yang ini, screenshotan itu. Jadi dia tergantung soal. Lanjut ke soal nomor 18. Pindahkan semua file terdapat pada directory ke directory UTS name. Oke, jadi kita harus memindahkan semua file yang ada di sini. Semua file yang ada di sini dengan cara move. Oke, move itu memindahkan semua file yang ada di directory ini, berarti yang ada di directory aktif. Semua file berarti bintang titik bintang. Itu semua file ya, karena bintang itu mewakili semua tulisan, itu bintang. Berarti kita move semuanya ke directory UTS name, berarti destination-nya adalah C. Nah, selesai deh. Ini sudah berhasil. Cuman untuk memastikannya, kalian perlu ngecek dir. Nah, sekarang my data sama myfile 2 ada di directory UTS name. Maka dan begini selesai sudah. Oke. Udah selesai. Sampai sini aja, itu soalnya 18. Nah, di sini perintah pertamanya itu adalah membuat sebuah direktori bernama UTS name. Setelah kalian membuat direktorinya, kalian cek apakah direktori tersebut sudah ada atau belum dengan cara mengetikkan perintah ls. Nah, di sini sudah muncul ya direktorinya. Oke, perintah pertama sudah selesai, kalian screenshot. Kita lanjut ke perintah kedua. Perintah kedua itu adalah berpindah ke direktori UTS name. Berarti kita perintahnya itu adalah cd Oh iya, perhatikan ya, karena di sini kalau ada error itu kalian perlu membaca ini nih. Membaca pesan errornya. Pesan errornya adalah no such file atau or directory, berarti nggak ada directory atau file dengan nama tersebut. Di sini saya salah masukkan. Sebenarnya yang saya masukkan seperti ini. Nah, 00-nya itu 2 aja. Nah, oke. Setelah kalian berpindah, kalian screenshot lagi. Itu adalah perintah kedua. Perintah ketiga itu adalah buat file mycal.txt dengan menambahkan isi berupa kalender bulan Agustus tahun 2024. Nah, itu ada banyak caranya, ntar kita clear terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan tugas ini itu ada banyak caranya. Kalian bisa tuliskan cal 2 Agustus 2024 atau menggunakan perintah lain. Kalau saya itu pakai perintah yang namanya ncal minde terus 2024
lalu 24. Nah, saya menggunakan perintah seperti ini. Terus ini kan untuk menampilkan kalender di bulan Agustus tahun 2024. Di sini perintahnya juga untuk menambahkan kalender tersebut ke dalam file mycal. Berarti itu adalah satu mycal.txt. Nah, itu perintahnya seperti ini. Nah, setelah kalian berhasil membuat file yang berisi kalender, maka kalian cek lagi tuh isi dari kalender tersebut, isi dari file tersebut. Nah, itu untuk mengeceknya itu kalian menggunakan perintah cut mycal.txt. Menggunakan perintah cut ya. Nah, ini saya salah, saya kepikiran Windows XP karena di Windows XP untuk melihat file itu menggunakan perintah type gitu. Ini adalah isinya, kalian screenshot aja. Nah, lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya itu adalah buat file myEden berisi informasi tentang finger. Nah, itu ada berbagai macam ya. Pertama finger. Nah, di sini saya masih ambigu dengan soal ini. Pertama itu adalah dia minta untuk yang berisi informasi tentang finger. Informasi tentang finger itu adalah isinya seperti ini. Nah, tetapi di sini nama filenya itu adalah myEden. Kalau filenya namanya myEden berarti ini ya. Kalau menurut saya sendiri itu nggak jauh beda dan identitas kita sendiri, kayak nama, tanggal, ataupun waktu dan lain-lain gitu. Jadi saya membuat di sini saya nyarankan ke kalian itu kalian buat aja perintahnya seperti ini. Nah, setelah kalian membuat perintah seperti ini, finger min L1 lebih besar myEden.txt itu artinya adalah menampilkan informasi tentang user saat ini, lalu dimasukkan ke dalam file myEden.txt. Setelah itu kalian cut aja, nah maka akan muncul ya tercopy. Lalu kalian screenshot. Oke, biar layarnya bersih, saya akan membersihkan terlebih dahulu, clear. Lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya itu adalah buat 3 direktori sekaligus. Oke, berarti mkdir Nah, di sini kalian perlu membuat 3 direktori dengan cara mkdir spasi data 1 spasi data 2. Jadi kalau spasi-spasinya tandanya dia akan membuat 3 direktori, membuat direktori pertama, kalau sudah selesai membuat direktori kedua, kalau sudah selesai membuat direktori ketiga. Setelah kalian berhasil membuat direktori tersebut, kalian cek apakah direktori tersebut sudah ada atau belum dengan cara perintah ls. Kalian screenshot aja. Lanjut ke perintah berikutnya, itu adalah berpindah direktori, berarti cd berpindah ke direktori data 3, berarti cd data 3. Oke. Nah, lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya itu adalah duplikat atau salin file mycal dan myEden ke direktori data 3. Nah, tadi kan myfile myEden itu kan nih mycal myEden. mycal myEden itu kan ada di direktori UTS. Kita diminta untuk memindahkannya ke data 3. Gimana caranya? Caranya itu seperti ini. Nah, di sini kalian enter. Artinya apa sih? Ini artinya copy file, semua file txt yang berdomain txt di folder UTS, lalu dikopikan ke data 3 gitu. Soalnya saya lihat ada itu soal dari kelas lain, mereka ngerjainnya itu mereka keluar dulu nih, mereka kembali ke sini, baru mereka copy, baru mereka masuk ke sini lagi. Itu salah ya, karena kan perintahnya berurutan tuh. Kita suruh masuk ke data 3 terlebih dahulu, baru kita disuruh untuk mengkopinya. Jadi seperti itu. Kita cek terlebih dahulu di data 3 udah ada atau belum dengan cara mengetikkan perintah ls.
Nah, sekarang perintah ls di sini sudah ada ya. Sudah ada file myiden dan michael.txt yang tersalin ke data 3. Kalian copy aja. Oh ya, di sini ada nama Pretty, ini saya kurang tahu karena kemarin dia minjam laptop saya, mungkin di otak-atiknya ya buat ngerjain tugasnya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan saya tanyakan lagi gimana cara menggantinya. Kita lanjut ke perintah berikutnya, itu adalah berpindah ke direktori data 2. Kita kan ada di data 3 nih. Ada dua cara untuk kalian berpindah, cuman saya lebih prefer ke cara saya yang pertama ini. Data 2 ya. Iya, data 2. Nah, seperti ini. Karena ini dia satu perintah itu langsung berpindah gitu loh. Karena saya ada lihat orang lain itu dia pakai perintahnya seperti ini. Ya, itu nggak masalah, sama aja. Bedanya adalah dia menggunakan dua perintah gitu, nggak satu perintah. Sehingga itu nggak efisien menurut saya. Bebas kalian aja, mau kalian yang mana. Kalau saya lebih prefer ke yang pertama. Lanjut ke perintah berikutnya, perintah 9. Buat file mylist.txt dengan menambahkan isi dari daftar file yang ada pada direktori tc. Ini lumayan panjang ya soalnya, jadi kita akan membuat salah satu. Buat file my.txt berarti cut Nah, oke, jadi perintahnya itu seperti ini ya. Perintahnya itu adalah ls, itu adalah untuk menampilkan isi daftar. Terus min l itu adalah perintah untuk menampilkannya secara lengkap. Dan juga ada atc, itu artinya adalah sumbernya itu di atc, source. Dan satu lebih besar ini nggak boleh kalian kasih spasi ya. Itu artinya adalah standar output. Dan mylist itu adalah kita memasukkan list daftar yang ada di atc ini ke dalam file bernama mylist. Lanjut, kita langsung cut. Nah, ini adalah hasilnya ya setelah kalian membuat filenya, lalu kalian cek tuh filenya ada atau enggak. Oh ya, di sini kalian perhatikan ya, jangan sampai kalian typo kayak saya gini mlist ini, karena itu menjadi kurang efisien laporannya gitu loh. Jadi kalau kalian typo, kalian ulang aja perintahnya dari awal. Oh ya, itu screenshotnya, kalian nggak perlu screenshot secara keseluruhan, jadi apa adanya aja gitu. Lanjut ke perintah ke-10, berpindah ke direktori data 1. Sama seperti tadi berarti ya. Kalau sudah, kalian screenshot. Lalu buat direktori dir 1, dir 2, dan dir 3. Sama juga seperti tadi yang sebelum-sebelumnya. Oke, screenshot. mkdir itu untuk membuat sebuah direktori, dan ls untuk mengecek apakah direktori tersebut sudah ada atau enggak yang kita buat tadi gitu. Lanjut ke perintah 12, itu adalah pindah ke direktori dir 1 ke dir 2. Berarti kita disuruh untuk memindahkan direktori 1 ke dalam direktori 2. Pindahnya itu berarti perintahnya itu adalah mv. Kita cek lagi. Oke, di sini kalian perlu screenshot. Jadi mv itu tujuannya itu adalah move. Jadi kita memindahkan direktori 1 ke direktori 2. Lanjut, kita ls terlebih dahulu untuk memastikan itu terpindah, bukan tersalin. Jadi untuk memastikan itu terpindah berarti direktori satunya sekarang sudah nggak ada. Lanjut, kita pastikan lagi di direktori 2 ini sudah ada nggak direktori satunya dengan cara ls dir 2.
Nah, kita ls dan muncul dir satunya. Berarti dir 1 sudah ada atau sudah terpindah ke dalam dir 2. Bisa kalian screenshot, kita clear. Lanjut ke perintah ke-13, perintahnya ke-13, pindahkan direktori 2 ke dir 3. Sama perintahnya seperti tadi. Nah, oke, sekarang sudah terpindah ya. Move sama seperti tadi, terus kita ls lagi untuk memastikan direktori 2-nya sudah terpindah, bukan tersalin. Dan ls lagi untuk memastikan di dalam dir 3 itu sudah ada dir 2. Screenshot. Lanjut ke perintah ke-14, itu adalah hapus direktori 03. Oke, ini ada pesan error. Pesan error itu adalah directory not empty. Berarti direktori dir 3 ini nggak kosong, makanya tidak bisa dihapus. Ini kalian screenshot. Oke, setelah kalian screenshot, kita lanjut ke perintah berikutnya 15. Buat file error log jika terjadi kesalahan pada perintah di atas. Nah, ini kan terjadi kesalahan ya, pesan error. Baru kita diminta untuk memasukkan pesan error ini ke dalam file bernama err.log. Berarti di sini kita rm dir 03 lagi untuk memanggil pesan errornya, dan 2 itu kenapa 2? Karena ini adalah standar error. Oke. Dan ini adalah kita memasukkan pesan error ini ke dalam file bernama err.log. Nah, terus kita tampilkan nih isi dari err.log-nya. Isinya itu sekarang sudah sama seperti pesan error yang ada di atas ini. Oke, jadi kalian screenshot. Kalian boleh screenshot dari sini, boleh juga kalian screenshot dari sini. Itu boleh juga. Nah, ini kan perintah 14 sama perintah 15 sudah. Tetapi sebenarnya di perintah 14 itu bisa kalian hapus dengan cara lain. Caranya itu adalah sama aja sih, masih cara sesuai dengan sistem. Jadi kita nggak di luar sistem operasi itu sendiri. Kita clear, ls. Oke, file dir 3-nya belum terhapus ya, masih bisa. Perintahnya itu adalah rm -r dir 03. Nah, sekarang dir 03 itu sudah hilang. Oke, pertanyaannya adalah kenapa bisa kita hapus padahal pakai rm dir nggak bisa? Pakai rm dir itu adalah perintah untuk menghapus direktori jika direktori tersebut itu kosong. Tapi jika direktori tersebut tidak kosong, itu tidak bisa menggunakan perintah rm dir. Oleh karena itu kita menggunakan perintah rm. Perintah rm itu apa sih? Perintah rm itu adalah perintah yang mana untuk menghapus file atau direktori. Tetapi untuk menghapus direktori kalian perlu menambahkan -r. Nah, -r ini itu artinya adalah menghapus secara rekursif. Rekursif itu mungkin secara paksa ya. Jadi di sini adalah menghapus file secara paksa atau menghapus direktori secara paksa. Kalian boleh pakai yang ini, boleh juga pakai rmdir. Kalau kalian pakai mkdir maka di perintah kalau kalian pakai rm-dir ini di perintah 14, maka di perintah 15 itu kalian nggak perlu ngisi jawabannya. Kalian cukup buat penjelasan bahwasanya file tersebut telah dihapus. Udah, itu aja. Oke, kita lanjut ke perintah 16. Perintah 16 itu adalah perintah berpindah direktori ke data 2. Sama seperti tadi, kalian boleh pakai cara saya yang efisien atau pakai cara orang lain yang pakai cd spasi titik-titik itu. Bebas. Kalian screenshot. Lanjut ke perintah 17. Perintah 17 itu adalah tampilkan isi direktori mylist dengan cara urutkan secara terbuka, secara descending. Oke, kita ls terlebih dahulu, kita cek mylistnya kita itu ada apa enggak. Nah, mylist ini ada, berarti bisa kita tampilkan ya. Caranya kita tampilkan itu adalah cut mylist.txt. Ingat, masih ada perintah lain. Perintah lainnya itu adalah tampilkan dengan cara diurutkan. Nah, dengan cara diurutkan berarti pipe sort. Oke. Ini pipa ya, pipa sort itu secara diurutkan. Secara descending berarti kita tambahkan lagi pipe lagi lain secara descending, berarti itu adalah -r.
Oke, jadi berarti -r. Kita enter. Nah, ini adalah perintahnya. Langsung aja kalian screenshot. Dari sini ya, dari sini ls, atau dari sini juga boleh langsung. Kalau saya sih dari sini aja. Nggak perlu ngapus semuanya ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah buat perintah untuk memasukkan tampilan yang sudah terurut. Oh, berarti tadi tampilan yang terurut tadi itu kita masukkan ke file mylist.dsc.txt. Cara mudahnya tuh kalian ketik ulang, cuman kalau kalian kalau kalian merasa repot ngetik ulang, kalian bisa tekan tombol arrow atau tanda panah yang ada di keyboard kalian. Bisa nggak sih lihat kan? Jadi di sini tuh ada tombol arrow, itu kalian pencet aja atasnya. Pencet, nah ini, maka akan muncul ya. Nah lanjut, kita sudah munculkan perintah source-nya, baru kita masukkan nih tampilannya ke file. Berarti satu my file ya, atau my list. Oh, my list yes.txt. Udah gitu aja. Kalau kalian mau lebih percaya lagi, kalian tampilkan lagi my cat to my list dsc.txt. Oke, ini sama perintahnya 100% sama yang kita tampilkan tadi. Screenshot. Oke, nah di sini kita diminta untuk perintah 19 itu adalah, kita clear dulu, berpindah ke direktori UTS name. Oke, boleh begini, boleh cd titik boleh, cd juga boleh. Tapi kalau hanya disuruh begini aja, saya lebih prefer ke cd, karena langsung gitu, kalian nggak perlu tulis panjang-panjang gitu loh. Oke, screenshot lagi. Lanjut ke perintah 20, itu adalah buat file my friend dan isi. Oh, berarti kita membuat file my friend sesuai yang kita inginkan. Berarti cut my friend one. Oh iya. Nah, ini isinya sesuai ya. Nah, untuk cara keluarnya dari sini itu adalah kalian enter sampai ke bawah, ctrl-z, ctrl-d harusnya ctrl-d. Nah, kita cek dulu ya. Cut my friend deh, muncul nggak sih? Oh, muncul, nggak apa-apa. Jadi ctrl-z nggak apa-apa, ctrl-d nggak apa-apa, cuman saya sarankan pakai ctrl-d aja. Oke. Nah, di sini kalian langsung screenshot aja. Perintah ke-20. Perintah ke-21 adalah buat file my friend 2. Oke. Buat file my friend 2 sama seperti tadi. Screenshot. Perintah ke-22 lanjut. Buat perintah untuk menampilkan seluruh file. Oke, perintah untuk menampilkan seluruh file. Oke, perintahnya itu seperti ini, menampilkan file my friend. Setelah tampilkan my friend itu sampai mana ya, sampai Windy. Lalu my friend 2 ditampilkan lagi, Rani Ferdi, seperti itu. Lanjut, kita ini screenshot. Kita perintah berikutnya itu ada perintah untuk memasukkan file yang tadi itu ke dalam my friend all. Oke, nah perintah yang tadi itu kita pencet panah kalian lagi ya, arrow. Nah, seperti itu. Lanjut, kita masukkan, berarti satu. Oke, masukkan ke my friend all. Nah, oke. Di sini jadi kita membuat menampilkan isi dari my friend dan my friend 2, kita tampilkan ke layar, lalu hasilnya itu kita masukkan ke dalam file my friend all.txt.
Nah setelah kalian buat perintah seperti itu, kalian pastikan nih udah ada nggak sih file myfriendall-nya itu isinya itu bagaimana. Oke, kalian munculkan dengan cara cut myfriendall.txt, maka hasilnya 100% mirip sama yang di atas. Kalian screenshot. Oke, lanjut ke perintah berikutnya 24, itu adalah tampilkan file myfriendall secara terurut secara descending dan menghilangkan data yang ganda. Oke, jadi caranya itu adalah seperti ini. Cut myfriendall.txt diurutkan ya secara ascending. Kalau tadi kan diurutkan secara lebih besar dulu kah apa descending ya? Descending tadi ya. Kalau sekarang ascending berarti sort aja. Kalau yang descending sort min r. Kalau ascending sort aja, oke? Lanjut, menghilangkan data yang double atau ganda, berarti unique. Jadi kita menampilkan isi dari cat myfriendall, kita urutkan secara berurut ascending atau dari A sampai Z. Lalu kita unik, kita sortir lagi nih. Ada yang kata ganda kita hapus, enter. Nah, maka di sini secara terurut ya, dari sort itu Abis, Akad, Asram, Ferdi, Lisa, dan unique. Unique itu yang hilang itu adalah Tiko. Nah, Tiko di sini ada, Tiko di sini ada lagi. Tiko kan ada dua ya. Tapi di sini Tiko cuma satu aja. Ya karena kenapa? Karena kita sortir, kita menggunakan perintah unique, menghilangkan data yang ganda. Udah, kalian screenshot. Nah, oke. Itu adalah perintah untuk Linux. Sampai 24 soal. Nanti saya akan bagikan juga file jobnya itu, laporan jobnya di deskripsi, karena saya itu rapi, saya yakin rapi, oke. Karena saya lihat kelas lain itu berantakan laporannya. Itu nggak masalah sih, persepsi masing-masing. Saya juga tanya ke bapaknya, yang kelas lain itu sebenarnya disuruh bapaknya memang seperti itu laporannya. Tetapi saya bilang, Pak boleh nggak Pak buat begini Pak, ambil laporannya satu-satu. Bapaknya bilang itu nggak apa-apa, boleh, malahan tambah bagus karena rapi. Ya udah, saya kerjanya satu-satu begitu laporannya.